Matahari sore itu perlahan menurunkan cahayanya di langit Jakarta, mewarnai gedung-gedung tinggi dan jalanan yang masih ramai dengan kendaraan. Anis duduk di ruang tamu rumah mertuanya, merasa tegang. Ia datang untuk mengobrol ringan dengan keluarga suaminya, berharap bisa menjaga hubungan harmonis. Namun, perasaannya berubah ketika percakapan berkembang ke arah yang tidak terduga. "Ibu Anis, jangan terlalu berharap banyak dari keluarga saya. Kalau bicara soal ibumu, jangan dibawa-bawa di sini. Kita semua tahu ibumu bukan wanita yang bisa dipercaya," ucap ibu mertua Anis dengan nada dingin, seolah menebarkan racun dalam setiap kata. Anis menahan napasnya, mencoba tetap tenang. Setiap kata terasa menusuk hati. Ia tahu keluarga mertuanya memiliki pandangan negatif terhadap ibunya, tapi mendengarnya langsung sungguh menyakitkan. "Maaf, maksud ibu?" tanya Anis, berusaha tetap sopan meski dadanya berdebar cepat. "Tidak ada maksud, hanya fakta. Semua orang di lingkungan kita tahu reputasi ibumu buruk. Jangan pura-pura tidak tahu," lanjut ibu mertua, tanpa menatap Anis, seakan ucapan itu sepenuhnya logis dan sah di matanya. Anis merasakan kemarahan dan sakit hati bercampur. Ia ingin segera membela ibunya, tapi ia tahu berada di rumah suaminya sendiri membuatnya berada di posisi lemah. "Anis, jangan terlalu sensitif. Ibu hanya bercanda," potong Wandi, suaminya, mencoba menenangkan suasana. Namun kata-katanya terdengar lemah di telinga Anis. Tidak ada dukungan yang nyata, hanya upaya menengahi yang tak memihak. Anis menunduk sejenak, menahan amarah yang mulai memuncak. Ia tahu jika ia meledak sekarang, ia bisa membuat konflik besar di rumah ini, dan itu akan merusak hubungannya dengan Wandi. Namun, rasa sakit hati itu terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah beberapa menit hening, Anis memberanikan diri untuk bicara. Nadanya tegas namun tetap terkontrol. "Wandi, ibu, saya tidak bisa membiarkan ucapan seperti itu mengenai ibu saya. Beliau adalah wanita yang tegas, jujur, dan selalu berusaha membimbing saya. Menghina dan memfitnah beliau bukan hal yang bisa diterima begitu saja." Wandi menatap Anis dengan raut wajah campur aduk antara khawatir dan jengkel. "Anis, jangan buat masalah. Ibu hanya ingin mengingatkan, tidak usah dibesar-besarkan." Anis menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Ia tahu ini bukan sekadar ucapan ringan. Ada niat merendahkan yang tersirat, dan ia tidak bisa diam. "Ini bukan soal dibesar-besarkan, Wandi. Ini soal menghormati keluarga, tentang rasa adil dan benar. Saya tidak bisa membiarkan orang yang saya cintai, ibuku, difitnah begitu saja." Ibu mertua tersenyum tipis, seakan menantang Anis untuk melanjutkan. "Kalau begitu, mungkin memang sudah sewajarnya kamu belajar menghadapi kenyataan. Dunia tidak selalu adil, Anis. Dan kadang kita harus menerima kenyataan bahwa orang-orang yang dekat dengan kita tidak selalu seperti yang kita harapkan." Hati Anis bergejolak. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus kepercayaan diri dan kenyamanan batinnya. Ia merasa dikhianati oleh Wandi, yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungnya. Setelah pertemuan itu, Anis kembali ke kamar tidur dengan langkah berat. Ia menutup pintu, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan dirinya. Matanya menatap langit-langit, membayangkan ibunya yang selalu memberi kekuatan dan nasihat bijak. Anis merasa satu hal pasti, ia tidak bisa membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara agar kebenaran tetap ditegakkan. Rasa sakit hati ini tidak akan dibiarkan menjadi penghalang, melainkan menjadi motivasi untuk menghadapi konflik yang akan datang. Malam itu, hujan rintik-rintik menetes di jendela rumah Wandi. Suasana di ruang tamu terasa tegang, seolah udara itu sendiri dipenuhi ketegangan yang sulit dihirup. Anis duduk di sofa,
mencoba menenangkan pikirannya yang masih berkecamuk setelah hinaan yang dilontarkan ibu mertuanya sore tadi. Ia tahu, malam ini mungkin akan menjadi titik awal konflik yang lebih besar. "Anis, jangan terlalu membesar-besarkan," suara Wandi terdengar di dekat pintu. Namun, kali ini nada suaranya terdengar lelah dan setengah marah. Ia ingin menyelesaikan masalah tanpa pertengkaran besar. Tapi Anis sudah terlalu jauh memikirkan harga diri dan martabat ibunya. "Tidak, Wandi. Ini bukan soal membesar-besarkan." Anis menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ini soal benar dan salah. Tentang rasa hormat dan keadilan. Saya tidak bisa membiarkan ibu saya dihina begitu saja." Ibu mertuanya duduk di kursi yang berhadapan dengan Anis, tersenyum tipis penuh kemenangan. "Ah, Anis, tampaknya kamu terlalu sensitif. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan, dan kamu terlalu manja jika menganggap kata-kata saya sebagai hinaan." Anis berdiri, dadanya naik turun dengan cepat. "Manja? Saya bukan manja. Saya hanya menuntut penghormatan yang seharusnya diterima oleh ibu saya." Wandi melangkah maju, mencoba menengahi. "Anis, ayo tenang dulu. Jangan sampai ini jadi pertengkaran besar. Kita bisa bicarakan nanti." "Tapi Wandi, saya tidak bisa diam. Setiap kata yang ibu ucapkan itu fitnah. Saya melihat semua itu sebagai penghinaan." Anis menegaskan, suaranya mulai meninggi, tapi tetap terdengar tegas dan jelas. Ibu mertua tertawa sinis. Suaranya menusuk telinga Anis. "Fitnah? Jangan berlebihan. Ini hanya kenyataan. Anis, jangan terlalu melindungi ibumu. Kau hidup di dunia nyata sekarang, bukan dunia dongeng." Anis merasakan darahnya mendidih. Ia maju lebih dekat, menatap tajam wajah ibu mertua. "Dunia nyata? Dunia nyata tidak memberi izin pada seseorang untuk menyebar kebohongan dan merendahkan orang lain. Saya tidak akan tinggal diam." Wandi menarik napas panjang, merasa frustasi. Ia tahu Anis benar, tapi ia juga merasa harus menjaga keharmonisan rumah tangga. "Anis, sudahlah. Jangan buat ini semakin buruk. Kamu tahu ibu saya keras, tapi kita bisa menanganinya dengan cara yang lebih baik." "Tapi Wandi, kalau kita diam saja, itu sama saja mendukung kebohongan dan penghinaan." Anis membalas. Nada suaranya menahan amarah yang hampir meledak. Ibu mertua menatap Anis dengan mata penuh ejekan. "Kamu pikir kamu berani melawan saya? Hah, suamimu pasti akan memihak saya. Kamu tidak punya kuasa di rumah ini, Anis." Kata-kata itu seperti cambuk yang memukul hati Anis. Ia merasa terpojok, tetapi justru dari rasa terpojok itu timbul tekad yang lebih kuat. "Kalau begitu, saya akan membuktikan bahwa saya bisa berdiri tegak, bahkan di hadapan orang yang merendahkan saya." Pertengkaran itu berlangsung hampir 1 jam. Dengan Anis berusaha mempertahankan martabat ibunya, ibu mertua terus menebar ejekan, dan Wandi mencoba menenangkan namun tetap terlihat bingung. Tidak ada pemenang di ruangan itu, hanya ketegangan yang meningkat setiap menitnya. Saat pertengkaran mulai memuncak, Anis menyadari satu hal. Wandi, suaminya sendiri, belum benar-benar memahami kedalaman rasa sakit hatinya. Ia merasa dikhianati karena Wandi lebih memilih menenangkan ibu sendiri daripada mendukungnya. Dengan napas terengah, Anis menatap Wandi. "Kalau kau tidak bisa berdiri di sampingku, mungkin aku memang tidak diinginkan di rumah ini." Kata-kata itu keluar dengan suara yang tegas, tapi sedih, menandakan batas kesabarannya sudah hampir habis. Wandi terdiam, terkejut oleh ketegasan dan keberanian Anis. Ia ingin menahan Anis, tapi kata-kata terakhir Anis seperti memantul di telinganya, membuatnya sadar bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan lagi. Ibu mertua tersenyum puas, seolah menang tanpa harus mengangkat jari. "Tepat sekali, Anis.
Sepertinya kamu memang tidak cocok tinggal di sini. Lebih baik kamu belajar menerima kenyataan. Anis menarik napas panjang, menahan air mata, dan perlahan berjalan ke kamar. Malam itu, hatinya hancur, tapi di saat yang sama, tekadnya untuk tidak membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja semakin menguat. Di kamar, Anis duduk di tepi tempat tidur, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu ini baru awal dari konflik panjang dengan mertua dan mungkin juga dengan Wandi. Namun satu hal jelas dalam pikirannya, ia akan berdiri untuk ibunya, dan tidak akan mundur meski semua orang tampak menentangnya. Suasana pagi di rumah Wandi terasa sunyi. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di halaman. Udara masih lembab dan dingin. Anis duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah mulai mendingin, tapi pikirannya tak tenang. Pertengkaran semalam dengan ibu mertua masih terngiang jelas di telinganya. Rasa sakit hati dan kekecewaan bercampur, membuat hatinya terasa berat. Wandi muncul dari kamar, wajahnya kusut, matanya merah sedikit karena kurang tidur. Ia berjalan mendekati Anis dengan langkah lambat, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkan. "Anis, kita perlu bicara," katanya. Nada suaranya terdengar tegas tapi ada kepanikan yang terselip. Anis menatapnya dengan waspada. Tahu percakapan ini tidak akan mudah. Wandi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku pikir ini sudah terlalu jauh. Pertengkaran semalam, semua kata-kata itu, aku tidak bisa melihatmu begitu tertekan di rumahku. Aku pikir lebih baik kamu tinggal sementara di tempat lain. Anis terpaku, seolah mendengar kata-kata itu dari dunia lain. Tinggal di tempat lain? Wandi, maksudmu, kau mengusirku? Suaranya bergetar, campuran antara kesedihan dan amarah. Wandi mengangguk pelan, menunduk sebentar, lalu menatap Anis dengan mata yang mulai basah. Aku tidak ingin ini terjadi, Anis. Tapi aku tidak bisa terus melihatmu bertengkar dengan ibuku. Aku hanya ingin kedamaian di rumah ini. Anis menahan napas, mencoba memahami, tapi hatinya terasa hancur. Ia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri. Wandi, kamu tahu betapa aku mencintai ibu dan keluargaku. Tapi apa yang Ibu Emu katakan itu jelas salah. Dan aku tidak bisa diam saja. Kamu seharusnya ada di sisiku, bukan mengusirku. Wandi mengusap wajahnya dengan tangan, mencoba menahan emosi yang mulai tumpah. Aku tahu kamu membela ibumu. Aku juga mencintaimu. Tapi rumah ini, rumahku, aku merasa harus memilih. Dan sekarang aku memilih keluargaku. Kata-kata itu menusuk hati Anis seperti pisau. Ia merasakan kombinasi sakit hati, marah, dan kecewa yang sulit diuraikan. Namun, sifat tegas dan cerdasnya muncul kembali. Ia menatap Wandi dengan mata yang berkilat, menahan air mata. Kalau itu pilihannya, aku tidak akan memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap membela ibuku. Aku tidak akan mundur. Wandi tersentak. Raut wajahnya menunjukkan pergulatan batin. Ia mencintai Anis, tapi juga merasa terjebak antara istri dan ibunya. Anis, aku tidak ingin ini jadi akhir. Tapi sekarang, untuk sementara, pergi dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Anis mengangguk pelan, menahan emosi yang hampir pecah. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Ia berbalik, mengemasi beberapa barang penting ke dalam tas. Setiap langkah terasa berat, seolah hatinya ditarik oleh dua arah. Cinta pada suami dan kewajiban untuk membela ibunya. Saat ia melangkah keluar dari rumah, hujan tipis mulai turun lagi. Air hujan menetes di wajahnya, seolah ikut merasakan air mata yang tertahan. Ia berjalan menuju taksi, perlahan menjauh dari rumah yang selama ini menjadi simbol cintanya pada Wandi.
namun kini menjadi tempat yang penuh ketegangan dan pengkhianatan emosional. Di perjalanan, Anis menatap jendela, membiarkan pikiran berkelana. Ia memikirkan ibunya, yang selalu memberi nasihat agar tetap tegas dan cerdas menghadapi orang yang menebar kebohongan. Ia bertekad, meski diusir, ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari jalan untuk menghadapi masalah ini secara bijaksana dan efektif. Setibanya di tempat tinggal sementara yang disediakan teman dekatnya, Anis menata diri. Ia menyalakan lampu, membuka buku catatan, dan mulai mencatat semua kejadian, perkataan, dan bukti yang bisa digunakan untuk menghadapi mertua. Setiap kalimat yang ditulisnya terasa sebagai langkah pertama untuk menegakkan keadilan. Malam itu, Anis duduk di tepi jendela, menatap kota yang gemerlap di kejauhan. Ia merasakan kombinasi sakit hati dan tekad yang membara. Aku mungkin diusir dari rumah, tapi aku tidak akan diusir dari prinsipku, gumamnya pelan. Kata-kata itu menjadi mantra di hatinya, mempersiapkan Anis untuk menghadapi babak konflik berikutnya. Hujan pagi masih menetes lembut ketika Anis menapaki trotoar kota. Tas di pundaknya terasa berat bukan hanya karena isinya, tetapi karena beban emosional yang menimpanya. Rumah yang semula menjadi simbol cinta dan kehangatan kini berubah menjadi ruang penuh ketegangan dan pengkhianatan. Setiap langkah terasa pahit. Ia merasa tersingkir dari dunianya sendiri. Rumah tangga yang dibangunnya bersama Wandi kini terpecah. Anis menghentikan langkahnya sejenak di depan sebuah kafe kecil. Aroma kopi segar menusuk hidungnya. Namun ia terlalu larut dalam pikirannya untuk menikmatinya. Ia menekan tombol telepon dan menghubungi sahabat dekatnya, Sari. "Halo, Sari. Bisa bantu aku?" Suara Anis terdengar lemah, tapi tegas di ujung telepon. "Anis, kamu terdengar berat. Ada apa?" Sari terdengar cemas. Aku harus keluar dari rumah Wandi. Aku butuh tempat tinggal sementara, bahkan hanya untuk beberapa hari. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiran dan merencanakan langkah selanjutnya." Sari terdiam sejenak, lalu berkata, "Tentu, Anis. Datang saja ke apartemenku. Aku bisa menyiapkan kamar tamu. Jangan khawatir, di sini kamu aman." Anis menutup telepon. Rasa sedikit lega muncul. Meskipun hatinya hancur, ia tahu ada tempat yang aman untuk menenangkan diri sebelum menghadapi badai yang lebih besar. Beberapa jam kemudian, Anis tiba di apartemen Sari. Tempat itu kecil tapi rapi, dengan jendela besar yang memandang ke jalan raya kota yang ramai. Sari menyambutnya dengan hangat, memeluknya sejenak. "Aku tahu ini sulit, tapi kamu kuat, Anis. Kita akan pikirkan langkah selanjutnya bersama." Anis duduk di tepi sofa, menarik napas panjang, membiarkan emosi meledak sebentar dalam diam. Ia menatap langit-langit apartemen, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Sari duduk di sampingnya, menepuk pundaknya. "Mulai dari yang paling jelas. Catat semua kejadian. Semua kata-kata yang Ibu Wandi ucapkan. Semua hal yang membuatmu merasa dirugikan. Bukti itu akan sangat berguna kalau kamu memutuskan untuk mengambil langkah hukum." Anis mengangguk. Sifat cerdas dan analitisnya mulai muncul kembali. Ia membuka laptop, membuat dokumen baru, dan mulai menuliskan kronologi kejadian dari awal hingga ia diusir Wandi. Setiap detail dicatat, ucapan ibu mertua, sikap Wandi, reaksi dirinya sendiri, bahkan waktu dan tempat kejadian. Siang itu, Anis berhenti sejenak untuk minum teh. Ia merenung, mencoba menenangkan pikirannya. Meski hatinya sakit, tekadnya untuk membela ibunya semakin kuat. "Aku tidak bisa mundur. Aku harus kuat," gumamnya. Ia menyadari bahwa menghadapi mertua bukan hanya soal emosi, tapi juga strategi dan bukti yang jelas. Sore harinya,
Anis menelepon pengacara yang pernah direkomendasikan sahabatnya. "Halo, Pak Andi. Saya Anis. Saya butuh konsultasi soal pencemaran nama baik. Ibu saya difitnah oleh ibu mertua saya. Saya ingin tahu langkah hukum yang bisa saya ambil." Suara pengacara terdengar profesional dan menenangkan. "Baik, Bu Anis. Kita akan bicara lebih detail. Siapkan semua bukti, catatan, dan saksi jika ada. Semuanya akan membantu kita membuat laporan yang kuat." Anis menutup telepon dengan sedikit lega. Ia merasa ada harapan. Meski diusir dari rumahnya sendiri, ia mulai merasakan kontrol atas situasi yang sebelumnya tampak kacau. Malam itu, Anis duduk di balkon apartemen, menatap kota yang gemerlap di kejauhan. Lampu-lampu jalan memantul di wajahnya, seolah memberinya kekuatan baru. "Aku mungkin terpisah dari Wandi sekarang, tapi aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menang. Ini baru awal," gumamnya, tekadnya membara. Dalam beberapa hari berikutnya, Anis mulai menyusun strategi, mencatat kronologi, setiap kata dan tindakan mertua dicatat rinci, mengumpulkan bukti, pesan, email, dan saksi yang menyaksikan fitnah dikumpulkan. Konsultasi hukum, bertemu pengacara untuk memastikan langkahnya sesuai hukum, mengatur emosi, menjaga keseimbangan batin agar keputusan yang diambil tetap rasional. Anis menyadari, menghadapi mertua bukan hanya soal membela diri atau ibunya, tapi juga mempertahankan martabat dirinya sendiri. Tempat tinggal sementara ini menjadi markas kecilnya untuk merancang langkah-langkah hukum yang akan datang. Hari-hari di apartemen Sari membuat Anis memiliki ruang untuk berpikir jernih. Rasa sakit hati akibat diusir Wandi perlahan berganti dengan tekad bulat. Ia menyadari, untuk menghadapi mertua dan melindungi ibunya, ia harus bertindak cerdas, tegas, dan terukur. Tidak ada tempat untuk emosi yang membabi buta. Yang diperlukan adalah strategi hukum yang matang. Pagi itu, Anis membuka laptop dan menatap dokumen yang sudah ia buat. Setiap catatan kronologi, setiap ucapan ibu mertua, dan setiap bukti awal yang berhasil ia kumpulkan tertata rapi. Ia menyalakan aplikasi perekam suara di ponselnya dan mulai meninjau percakapan-percakapannya dengan Wandi, ibu mertua, dan saksi-saksi yang pernah melihat kejadian sebelumnya. "Kalau aku ingin ini berhasil, semua harus terdokumentasi," gumam Anis. Ia menekankan prinsipnya, bukti adalah kunci, dan strategi adalah senjata. Sore harinya, Anis bertemu Pak Andi, pengacara yang direkomendasikan Sari. Ruang kantor pengacara itu sederhana tapi rapi, penuh berkas dan buku hukum. Pak Andi menatap Anis dengan serius, lalu berkata, "Bu Anis, kasus pencemaran nama baik memang sensitif. Kita perlu bukti yang kuat, dokumen, rekaman, saksi yang kredibel, dan kronologi yang jelas. Dari apa yang Ibu ceritakan, langkah pertama adalah memastikan semuanya terdokumentasi dengan rapi." Anis mengangguk. "Pak, saya sudah mulai mencatat semua kronologi dan mengumpulkan bukti. Saya ingin ini dilakukan secepat mungkin, tapi tetap sesuai prosedur hukum." Pak Andi tersenyum tipis. "Bagus, tegas dan terstruktur. Kita akan buat laporan resmi. Tapi Bu, ingat, proses hukum memang butuh kesabaran. Jangan terbawa emosi saat menghadapi pihak lain, termasuk Wandi. Fokus pada fakta, bukan perasaan." Anis menyadari hal itu. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Meski kecewa dan sakit hati, ia harus profesional dalam menghadapi proses ini. Ia memutuskan untuk membuat daftar langkah hukum yang akan dijalankan. Mengumpulkan bukti tertulis dan elektronik, pesan teks atau WhatsApp yang berisi hinaan atau fitnah, email atau surat elektronik dari ibu mertua yang menuduh ibunya, catatan pribadi Anis tentang percakapan yang terjadi, mendapatkan saksi yang kredibel.
teman dan kerabat yang mendengar ucapan ibu mertua, tetangga atau orang yang menyaksikan kejadian secara langsung. Menyusun kronologi kejadian. Setiap pertengkaran dan hinaan dicatat dengan tanggal, waktu, dan lokasi. Detil reaksi Anis dan Wandi agar proses hukum tidak bias. Mempersiapkan konsultasi hukum lanjutan. Menanyakan prosedur melaporkan pencemaran nama baik. Menyiapkan pertanyaan untuk memastikan hak-hak hukum Anis dan ibunya terlindungi. Menjaga bukti tetap aman dan terorganisir. Backup digital dokumen, rekaman suara, dan foto. Simpan semua bukti di tempat aman. Jangan biarkan pihak lain mengaksesnya. Malam itu, Anis duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota yang memantul di genangan hujan. Ia merasakan kombinasi sakit hati, keteguhan, dan strategi yang kini saling berpadu. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menang. Ini bukan soal dendam, tapi tentang keadilan dan harga diri ibuku, gumamnya. Keesokan harinya, Anis mulai menghubungi beberapa teman dan kerabat untuk memastikan ketersediaan saksi. Ia mengatur pertemuan, mencatat siapa yang bisa memberikan kesaksian dan apa yang dapat mereka sampaikan. Setiap percakapan dilakukan dengan hati-hati, agar saksi tetap objektif dan tidak merasa tertekan. Ia juga mulai mempelajari prosedur hukum terkait pencemaran nama baik, membaca pasal-pasal dalam KUHP dan artikel hukum online yang terpercaya. Anis ingin memastikan langkahnya tidak hanya emosional, tapi berdasarkan hukum yang jelas. Ia menulis di catatan pribadinya, fokus pada fakta, jangan terseret emosi, setiap langkah harus terdokumentasi. Di tengah persiapannya, Anis menyempatkan diri menulis surat pendek untuk Wandi, bukan untuk menuntut atau menyalahkan, tapi sebagai bentuk komunikasi terbuka. Ia menuliskan perasaannya, kekecewaan, rasa sakit, tapi juga harapan agar Wandi bisa melihat alasan di balik tindakannya. Surat itu kemudian disimpan rapi di laci, bukan untuk dikirim sekarang, tapi sebagai pengingat bahwa ia tetap menghargai hubungan rumah tangganya meski di tengah konflik. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tidak pernah reda bagi Anis. Walaupun ia sudah menata strategi dan menyiapkan bukti, ibu mertua tampaknya tidak tinggal diam. Anis mulai menerima kabar dari teman dan kerabat yang memberitahukan bahwa fitnah ibu mertua semakin meluas. Pagi itu, Anis sedang menata dokumen di apartemen Sari ketika teleponnya berdering. Di ujung telepon, suara sahabatnya terdengar cemas. "Anis, aku dengar dari beberapa teman, Ibu Wandi sudah mulai menyebarkan cerita yang memutarbalikkan fakta tentang ibumu. Katanya kamu memanfaatkan Wandi untuk keuntungan pribadi. Ini makin parah." Anis menekankan napasnya, merasakan amarah dan kesedihan yang bercampur. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tapi aku tidak akan membiarkan fitnah ini berlanjut. Semua bukti akan aku siapkan, dan semua orang akan tahu kebenarannya," gumamnya tegas. Ibu mertua, yang selalu kritis dan suka mengintimidasi, mulai menebar kabar bohong di lingkaran sosial dan keluarga besar. Setiap pertemuan keluarga atau acara sosial menjadi medium bagi ibu mertua untuk menyebarkan cerita yang memojokkan Anis dan ibunya. Anis menerima pesan dan telepon dari teman-teman yang mempertanyakan kebenaran fitnah itu. Meskipun hati Anis tersayat oleh kabar-kabar itu, ia tetap berpegang pada prinsip, tidak panik, tidak membalas dengan fitnah, tetapi mengumpulkan bukti. Ia mulai menyalin pesan, merekam percakapan, dan mencatat setiap saksi yang bersedia menguatkan fakta yang sebenarnya. Malam harinya, Anis duduk di balkon apartemen, menatap langit gelap yang diterangi lampu kota. Ini bukan lagi hanya soal aku dan ibu. Ini soal kebenaran, pikirnya. Tekadnya semakin bulat. Ia menyadari bahwa fitnah yang menyebar luas bisa mempengaruhi persepsi orang, termasuk Wandi. Ia harus bertindak cepat sebelum citra ibunya hancur. Anis memutuskan untuk menyiapkan dokumen bukti tambahan.
Rekaman suara. Percakapan yang menunjukkan bahwa tuduhan ibu mertua adalah kebohongan. Saksi independen, teman, tetangga, atau kolega yang menyaksikan interaksi Anis dan ibu mertua. Dokumentasi pesan elektronik, email, chat, dan pesan media sosial yang membuktikan kebenaran. Ia menata semua bukti ini rapi dalam folder terpisah agar mudah diakses ketika proses hukum dimulai. Meskipun lelah, Anis tidak menyerah. Ia tahu, semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin kuat posisinya di depan hukum. Di sisi lain, Wandi mulai merasa bingung dan terpecah. Ia mendengar kabar dari orang tua tentang fitnah yang beredar, sementara Anis yang diusirnya kini menunjukkan kesabaran dan strategi. Emosi Wandi mulai bergolak antara cinta, marah, dan rasa bersalah. Namun Anis tidak membiarkan dirinya terdistraksi. Ia tetap fokus pada tujuan utamanya, melindungi ibunya dan menegakkan kebenaran. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat. Anis harus menghadapi berbagai telepon dan pesan yang mempertanyakan tindakannya, sekaligus mempersiapkan langkah hukum. Setiap kali kabar fitnah sampai kepadanya, ia mencatat detailnya, siapa yang menyebarkan, kapan, dan apa konteksnya. Setiap catatan menjadi batu fondasi untuk langkah berikutnya. Suatu sore, Anis menerima pesan dari teman lama yang juga menjadi saksi. Anis, Ibu Wandi bilang hal-hal buruk tentang ibumu ke beberapa teman kantor. Mereka mulai percaya. Hati-hati ya. Anis menata pesan itu, menegaskan tekadnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan nama ibuku. Semua akan aku bawa ke jalur hukum. Ini bukan soal balas dendam, tapi keadilan. Malam itu, ia menulis daftar saksi tambahan, menyiapkan pertanyaan, dan menyusun kronologi yang diperbarui. Semakin jelas baginya bahwa untuk memenangkan kasus ini, ia harus lebih dari sekadar kuat secara emosional. Ia harus cerdas, terstruktur, dan konsisten. Sejak fitnah yang disebarkan ibu mertua semakin meluas, Anis sadar bahwa hanya dengan bukti kuat ia bisa melawan tuduhan itu. Pagi itu, Anis bangun lebih awal, menyiapkan daftar bukti yang harus dikumpulkan, dan menata semua catatan yang sudah ada. Apartemen Sari kini bukan hanya tempat tinggal sementara, tetapi juga markas strateginya. Anis menyalakan laptop dan membuka folder digital yang berisi dokumen-dokumen penting. Ia memeriksa pesan-pesan lama, email, dan percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan ibu mertua. Setiap kata, setiap nada dalam pesan direkam sebagai bukti. Ia juga mulai membuat transkrip percakapan agar lebih mudah digunakan di pengadilan nanti. Fokus. Anis. Setiap detail penting, gumamnya sambil menyalin rekaman suara ke drive cadangan. Ia memahami bahwa keakuratan adalah kunci. Sekali ada yang terlewat, bisa digunakan pihak lawan untuk meragukan kredibilitasnya. Siang harinya, Anis menghubungi teman-teman dan kerabat yang menjadi saksi. Ia menjelaskan secara hati-hati apa yang terjadi dan meminta mereka mencatat apa yang mereka dengar dari ibu mertua. Beberapa teman awalnya ragu-ragu, takut terlibat, tetapi setelah Anis menjelaskan bahwa semua akan dicatat secara resmi, mereka bersedia membantu. Anis, aku mendengar sendiri Ibu Wandi bilang hal-hal yang tidak benar tentang ibumu, kata seorang teman dengan tegas. Aku akan menuliskannya agar menjadi saksi yang valid. Selain saksi manusia, Anis juga mencari bukti elektronik. Ia menelusuri media sosial ibu mertua, mencatat postingan dan komentar yang bersifat fitnah. Ia mengambil tangkapan layar sebagai bukti, lengkap dengan tanggal dan waktu. Setiap bukti digital disimpan dalam folder terpisah agar rapi dan mudah dibuktikan. Sore hari, Anis menyiapkan dokumen kronologi kejadian yang lebih rinci. Ia mencatat setiap pertengkaran, setiap hinaan, dan setiap fitnah yang diterima ibunya. Kronologi ini memuat tanggal dan waktu kejadian, lokasi peristiwa, pihak-pihak yang hadir, isi perkataan atau tindakan yang menyakiti.
Anis tahu, kronologi yang jelas akan membuat kasusnya lebih kuat di mata hukum. Ia bahkan menambahkan catatan tentang reaksi emosionalnya sendiri, agar terlihat bahwa tindakannya bukan spontan, melainkan berdasarkan fakta dan pertimbangan matang. Malam harinya, Anis meneliti lagi bukti dokumen resmi, seperti email kantor atau surat yang membuktikan bahwa ibunya tidak melakukan hal yang dituduhkan. Ia juga menyiapkan catatan percakapan telepon dengan saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Meski lelah, Anis merasa semangatnya semakin menguat. Ia menyadari bahwa semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin sulit bagi ibu mertua untuk menutupi kebohongan. Pada saat yang sama, Anis menyiapkan strategi pengaturan saksi. Ia mengatur jadwal pertemuan dengan saksi untuk memastikan mereka bersedia memberikan kesaksian yang koheren dan terstruktur. Ia bahkan menyiapkan pertanyaan yang mungkin diajukan pengacara lawan, agar saksi siap menjawab dengan jelas. Suatu malam, Anis menatap tumpukan dokumen dan folder digital yang rapi di laptopnya. Ia tersenyum tipis. Meski lelah, aku sudah punya bukti, saksi, dan kronologi yang kuat. Tidak ada ruang untuk fitnah lagi. Ini akan membuktikan kebenaran, gumamnya. Hari-hari setelah Anis mengumpulkan bukti-bukti mulai terasa lebih berat secara emosional. Meskipun ia sudah memiliki semua data yang diperlukan untuk melawan fitnah ibu mertua, ada satu hal yang masih mengganggunya. Wandi, suaminya. Sejak pertengkaran pertama itu, Wandi bersikap dingin dan cenderung menghindar. Anis tahu bahwa perasaan Wandi antara cinta, kebingungan, dan loyalitas terhadap orang tua sedang bercampur aduk. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu tegang. Anis mencoba untuk membuka komunikasi, namun Wandi tampak sulit menerima sisi cerita Anis tanpa dipengaruhi kata-kata orang tuanya. Suatu sore, Anis memutuskan untuk mengunjungi Wandi di kantornya. Ia membawa beberapa dokumen sebagai bukti, bukan untuk menekan, tapi untuk menjelaskan keadaan. Saat bertemu, Wandi menatapnya dengan mata yang bercampur amarah dan kecewa. Anis, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Ibuku bilang banyak hal buruk tentang ibumu, dan aku jadi bingung, kata Wandi dengan suara serak. Anis menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang ingin meluap. Wandi, dengarkan aku. Semua yang ibu katakan itu fitnah. Aku punya bukti, saksi, dan kronologi kejadian. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa diam ketika ibuku dihina dan difitnah. Aku membutuhkanmu untuk mendengar dulu sebelum percaya semua kata mereka. Wandi menunduk, menatap meja di depannya. Perasaannya bergolak. Ia mencintai Anis, tapi merasa terjebak antara istrinya dan orang tua. Aku ingin percaya kamu, Anis. Tapi, bagaimana kalau aku salah menilai? Anis mendekat, menepuk tangan Wandi dengan lembut. Itu sebabnya aku membawa semua bukti ini. Kita bisa lihat bersama. Aku tidak meminta kamu langsung membela aku atau ibuku. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya sebelum mengambil kesimpulan. Mereka pun membuka dokumen-dokumen itu bersama. Anis menjelaskan setiap bukti, kronologi, dan daftar saksi yang telah ia susun. Perlahan, Wandi mulai memahami betapa serius dan terstruktur langkah Anis. Matanya mulai melembut saat membaca pesan-pesan yang dikumpulkan Anis. Namun konflik batin Wandi tidak hilang begitu saja. Ia merasa bersalah karena sebelumnya telah memihak orang tua tanpa mendengar sepenuhnya. Aku merasa bersalah, Anis. Aku sudah mengusirmu, padahal aku seharusnya melindungi kamu, bukan menjauhkanmu. Anis menatapnya dengan lembut, menahan air mata. Aku tahu, Wandi, aku juga sedih. Tapi kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. Sekarang yang penting adalah kita fokus pada kebenaran dan melindungi ibuku. Aku butuh kamu sebagai suamiku, bukan hanya secara fisik, tapi juga untuk mendukung langkah ini.
Wandi menghela napas panjang. Aku akan mencoba. Anis, aku ingin percaya kamu dan membela kebenaran, walaupun itu berarti harus menghadapi orang tuaku. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon kantor Wandi. Angin kota yang dingin menerpa wajah mereka, namun kehangatan muncul dari percakapan yang tulus. Anis merasakan beban sedikit berkurang. Meskipun jalan masih panjang, ada satu hal yang jelas. Wandi perlahan mulai berpihak pada kebenaran, dan bukan sekadar loyalitas buta pada orang tua. Konflik batin mereka menekankan sisi emosional cerita. Cinta, kesetiaan, dan pengorbanan diuji. Anis belajar bahwa untuk memenangkan kasus ini, ia tidak hanya membutuhkan bukti, tetapi juga komunikasi yang jujur dan keterbukaan dengan suami. Keesokan harinya, Anis memutuskan untuk mengambil langkah lebih serius. Setelah mengumpulkan bukti, saksi, dan kronologi yang lengkap, ia merasa saatnya berkonsultasi dengan pengacara agar langkah hukum yang akan diambil tepat dan efektif. Anis mencari kantor pengacara yang memiliki reputasi baik dalam kasus pencemaran nama baik. Setelah beberapa panggilan telepon dan riset online, ia menemukan seorang pengacara bernama Bu Ratna, yang dikenal profesional dan tegas dalam menangani kasus serupa. Anis membuat janji untuk bertemu sore itu. Saat tiba di kantor pengacara, Anis merasa sedikit tegang. Ia membawa seluruh dokumen, tangkapan layar, rekaman suara, dan kronologi yang telah disusun dengan rapi. Ini semua bukti yang saya miliki, kata Anis sambil menyerahkan folder tebal itu. Bu Ratna membuka dokumen satu persatu dengan cermat. Wajahnya serius, namun profesional. Baik, Bu Anis. Dari yang saya lihat, bukti Anda cukup kuat. Ada rekaman, saksi, dan kronologi yang jelas. Ini akan sangat membantu kita dalam membuktikan pencemaran nama baik. Anis menghela napas lega, namun masih ada kegelisahan di matanya. Tapi Bu, bagaimana dengan suami saya? Wandi kadang masih ragu. Apa ini akan mempengaruhi proses hukum? Bu Ratna menatap Anis dengan tenang. Yang penting, kasus ini berbasis bukti. Reaksi Wandi atau orang lain tidak akan mempengaruhi kekuatan hukum bukti yang Anda miliki. Namun, dukungan keluarga akan membantu proses psikologis Anda tetap kuat. Mereka pun mulai menyusun strategi hukum. Bu Ratna menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil. Penyusunan laporan polisi, menentukan pasal yang relevan untuk pencemaran nama baik dan memastikan semua bukti terdokumentasi rapi. Penentuan saksi, memilih saksi yang kredibel dan memastikan mereka siap memberikan kesaksian yang konsisten. Pengumpulan bukti tambahan, Bu Ratna menyarankan beberapa bukti tambahan, seperti email resmi yang menunjukkan tidak ada perbuatan salah yang dilakukan ibunya Anis. Persiapan konfrontasi awal, menentukan strategi menghadapi ibu mertua ketika pertama kali dihadapkan dengan kasus hukum. Anis mencatat semua saran dengan seksama. Saya ingin memastikan semua berjalan lancar dan tidak ada celah bagi pihak ibu mertua untuk membela diri dengan tuduhan palsu, katanya tegas. Bu Ratna tersenyum tipis. Itu sikap yang tepat. Kebenaran dan bukti akan selalu berbicara lebih keras daripada emosi atau tekanan keluarga. Sore itu, setelah pertemuan selesai, Anis merasa lebih yakin. Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberanian dan tekad, tetapi juga strategi hukum yang matang. Setiap langkahnya kini memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kemungkinan gagal menjadi sangat kecil. Dalam perjalanan pulang, Anis menatap gedung-gedung tinggi di kota modern itu. Ia merasa berat, tapi juga optimis. Ia tahu bahwa menghadapi ibu mertua dan Wandi bukan hanya soal emosi, tetapi juga kecerdasan dan perencanaan. Sesampainya di apartemen sementara, Anis langsung menelepon Wandi dan menceritakan hasil konsultasi dengan pengacara. Wandi, aku sudah bicara dengan Bu Ratna. Semua bukti kita cukup kuat. Aku ingin kamu tahu proses hukum kita akan jelas dan terstruktur. Kita tidak melawanmu,
tapi melawan fitnah yang menimpa ibuku. Wandi menanggapi dengan suara lembut, namun masih ada keraguan tersisa. Aku akan mendukungmu, Anis. Aku percaya kamu sudah memikirkan ini dengan matang. Aku hanya ingin memastikan semuanya tidak menyakiti kita. Anis tersenyum tipis, menahan air mata. Aku juga ingin melindungi kita, Wandi. Tapi kadang kebenaran memang harus diperjuangkan, meski sulit. Pagi itu, Anis bangun dengan tekad kuat. Semua yang telah dikumpulkan selama berminggu-minggu akan diuji dalam proses resmi di kantor polisi. Ia menyiapkan diri, membawa seluruh dokumen, rekaman, tangkapan layar, dan daftar saksi yang telah dikonsultasikan dengan pengacara Bu Ratna. Sesampainya di kantor polisi, suasana terasa tegang. Anis menatap meja layanan pengaduan, di mana seorang petugas sedang menerima laporan masyarakat. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendekati petugas tersebut. "Selamat pagi, saya ingin melaporkan kasus pencemaran nama baik," kata Anis dengan suara mantap, meski jantungnya berdetak kencang. Petugas mengangguk dan memberikan formulir laporan. Anis mulai mengisi formulir dengan hati-hati, mencatat setiap detail sesuai kronologi yang telah ia susun. Ia menulis tanggal, waktu, lokasi kejadian, pihak yang terlibat, dan pernyataan ibu mertua yang menghina serta menyebarkan fitnah terhadap ibunya. Semua ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan bebas dari emosi berlebihan. Setelah selesai, Anis menyerahkan formulir kepada petugas, yang kemudian memanggil Anis ke ruang penyidikan. Di sana, seorang penyidik wanita menatap dokumen-dokumen yang dibawa Anis dengan serius. "Berdasarkan bukti yang Anda bawa, ini termasuk pencemaran nama baik yang serius. Apakah Anda memiliki saksi yang bersedia memberikan kesaksian?" tanya penyidik. "Ya, Bu. Saya sudah menyiapkan daftar saksi, beserta kontak mereka. Mereka bersedia memberikan kesaksian yang jujur," jawab Anis tegas. Selanjutnya, Anis diminta untuk menjelaskan kronologi secara lisan. Ia menjelaskan mulai dari pertengkaran pertama dengan ibu mertua, hinaan yang diterima, penyebaran fitnah melalui media sosial, hingga dampaknya terhadap keluarga dan kehidupannya sehari-hari. Penyidik mencatat dengan teliti setiap kata yang diucapkan Anis. Proses ini berlangsung beberapa jam. Anis tetap tenang, walaupun beberapa kali harus menahan emosi saat mengingat hinaan yang dilontarkan ibu mertua. Ia menyadari bahwa kesabaran dan ketenangan adalah kunci agar laporan diterima dan diproses secara profesional. Setelah semua bukti diperiksa, penyidik meminta Anis untuk menyerahkan salinan dokumen digital, termasuk rekaman suara dan tangkapan layar media sosial. Anis menyerahkan semuanya dalam folder yang telah disiapkan dengan rapi. Bu Ratna, pengacara Anis, hadir saat proses ini. Ia memastikan semua bukti terdokumentasi dengan baik dan menjelaskan hak-hak Anis sebagai pelapor. "Anis, sekarang kamu sudah melakukan langkah penting. Selanjutnya polisi akan menindaklanjuti laporan ini, dan kita akan mempersiapkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan," kata Bu Ratna sambil menepuk bahu Anis. Selesai dari kantor polisi, Anis merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa laporan sudah resmi, tetapi tantangan berikutnya adalah menghadapi proses hukum yang akan melibatkan ibu mertua secara langsung. Wandi menunggu di luar kantor polisi. "Bagaimana perasaannya?" tanya Wandi sambil menggenggam tangan Anis. Anis menarik napas panjang. "Berat, tapi aku lega. Langkah pertama sudah diambil. Sekarang kita tinggal menunggu proses hukum berjalan dan saksi memberikan keterangan yang jujur." Wandi mengangguk, matanya lembut. "Aku bangga padamu, Anis. Kamu tegas, cerdas, dan tidak menyerah. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Malam harinya, Anis menata ulang dokumen di apartemen sementara. Ia mempersiapkan semua hal yang mungkin dibutuhkan selama proses hukum berlangsung. Bukti tambahan, catatan saksi, dan kronologi lengkap.
Ia tahu, setiap detail akan menjadi penentu dalam membuktikan kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban ibu mertua. Beberapa hari setelah laporan polisi resmi dibuat, Anis memutuskan bahwa ia harus menghadapi ibu mertuanya secara langsung sebelum proses hukum berjalan lebih jauh. Tujuannya bukan untuk bertengkar lagi, tetapi untuk menyampaikan sikap tegas dan memberi kesempatan bagi ibu mertua memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Anis menyiapkan diri sejak pagi. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan profesional, menata rambut dengan sederhana, dan membawa dokumen penting sebagai simbol kesiapan. Dalam hatinya, Anis menekankan bahwa konfrontasi ini harus terkontrol, logis, dan tidak emosional. Saat tiba di rumah mertua, Anis disambut dengan tatapan dingin dari ibu mertua, yang tampak terkejut melihat Anis datang sendiri tanpa Wandi. "Anis, apa maksudmu datang ke sini?" tanya ibu mertua dengan nada yang sedikit mencemooh. Anis menatap mata ibu mertuanya tanpa ragu. "Saya datang untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas, Bu. Semua tindakan ibu yang menghina dan menyebarkan fitnah tentang ibu saya sudah saya laporkan ke polisi. Ini bukan ancaman, tapi fakta hukum yang harus ibu ketahui." Ibu mertua terkekeh tipis, mencoba menyembunyikan rasa takut di balik kesombongan. "Hah, polisi? Apa gunanya? Aku hanya bilang yang benar tentang ibumu. Kalau dia merasa tersinggung, itu urusannya dia sendiri." Anis menahan napas, tetap tenang. "Bu, yang ibu sebut sebagai kebenaran, itu adalah fitnah. Ada bukti yang jelas, termasuk rekaman dan saksi. Jika ibu tidak mengakui kesalahan, proses hukum akan tetap berjalan. Saya tidak ingin menghancurkan keluarga, tapi saya tidak bisa membiarkan ibu saya difitnah begitu saja." Suasana menjadi tegang. Anak-anak tetangga yang sedang bermain di halaman rumah tampak memperhatikan. Namun Anis tetap fokus pada ibu mertuanya. "Ini kesempatan terakhir, Bu. Saya ingin kita menyelesaikannya dengan kepala dingin. Jika ibu bersedia minta maaf dan menarik ucapan fitnah, mungkin kita bisa menyelesaikan secara damai. Tapi jika tidak, hukum akan berbicara." Ibu mertua menatap Anis dengan mata melotot, menahan amarah dan kebingungan. Beberapa detik terdiam terasa lama. Akhirnya, ia berbicara dengan nada dingin. "Kamu berani sekali, Anis. Tapi jangan pikir kamu bisa menakut-nakutiku dengan polisi. Aku ibu suamimu. Kamu hanya istri, dan suamimu pun kadang sulit memihakmu." Anis menunduk sedikit, menahan emosi, tetapi suaranya tetap tegas. "Saya tidak ingin berperang dengan Wandi, Bu. Wandi adalah suami saya, dan saya mencintainya. Tapi saya juga harus melindungi kebenaran dan martabat keluarga saya. Saya berharap ibu mengerti konsekuensinya." Ibu mertua akhirnya membalikkan tubuh, mencoba menunjukkan ketegasan, tetapi terlihat jelas bahwa ia terkejut dengan keberanian Anis. Di balik keras kepala dan cemoohan, ada rasa takut terhadap akibat hukum yang mungkin dihadapi. Setelah pertemuan itu, Anis meninggalkan rumah mertua dengan kepala tegak. Ia merasa lega telah menyampaikan pesan dengan jelas, tanpa terjebak emosi atau konflik fisik. Meskipun tidak ada permintaan maaf dari ibu mertua, Anis tahu bahwa langkah hukum yang telah diambil kini berada di jalur yang benar. Dalam perjalanan pulang, Anis menelepon Wandi. "Aku sudah bicara langsung dengan ibu kamu, Wandi. Semua sudah aku sampaikan dengan jelas. Sekarang kita tinggal menunggu proses hukum berjalan," kata Anis. Wandi menghela napas panjang. Suaranya lembut namun masih menahan gelisah. "Aku bangga padamu, Anis. Aku tahu ini berat, tapi kamu tetap tegas dan elegan. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Pagi itu, Anis bangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa tegang, tetapi juga keyakinan kuat bahwa langkah yang akan diambilnya adalah benar. Ia menyiapkan semua dokumen, rekaman suara, tangkapan layar media sosial,
dan daftar saksi yang siap memberikan kesaksian. Setiap detail harus lengkap dan teratur agar laporan hukum tidak terganjal alasan administratif. Sesampainya di kantor polisi, suasana terasa serius. Anis mengambil nomor antrian dan menunggu panggilannya dengan napas teratur. Beberapa kali matanya menatap ruang pengaduan, membayangkan bagaimana proses ini akan berlangsung, dan bagaimana ibu mertuanya akan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Saat namanya dipanggil, Anis masuk ke ruang penyidik. Petugas menatap dokumen yang dibawa Anis dengan seksama. Apakah semua bukti ini terkait kasus pencemaran nama baik yang dilakukan ibu mertua Anda? Tanya penyidik. Ya, Pak. Semua bukti yang saya bawa adalah dokumentasi lengkap, mulai dari komentar dan ucapan fitnah di media sosial, hingga saksi yang menyaksikan pernyataan ibu mertuaku, jawab Anis tegas. Penyidik menyalakan komputer dan mulai mencatat data-data yang diberikan. Anis diminta menjelaskan kronologi peristiwa secara rinci. Ia bercerita tentang pertengkaran pertama, hinaan dan fitnah yang terus berulang, pengaruhnya terhadap ibunya, serta dampaknya terhadap keluarga kecilnya sendiri. Suara Anis jelas, penuh emosi yang terkendali, mencerminkan ketegasan dan kecerdasannya. Apakah ada saksi yang dapat dihadirkan saat proses penyidikan nanti? Tanya penyidik. Ya, Bu. Saya sudah menghubungi mereka, dan mereka bersedia memberikan kesaksian secara jujur. Ada tetangga yang mendengar pernyataan ibu mertua, serta teman ibu saya yang mengetahui fitnah yang disebarkan melalui media sosial. Jelas Anis sambil menyerahkan daftar saksi lengkap dengan kontak mereka. Selanjutnya, penyidik menanyakan apakah Anis ingin menghadirkan bukti digital tambahan, seperti rekaman suara atau tangkapan layar percakapan online. Anis mengangguk dan menyerahkan semua bukti dalam folder rapi. Semua bukti sudah saya simpan sesuai tanggal dan kronologi kejadian. Tidak ada yang dilewatkan, katanya. Proses wawancara berlangsung beberapa jam. Anis tetap tenang meskipun beberapa kali harus menahan emosi ketika mengingat hinaan yang dilontarkan ibu mertuanya. Ia tahu bahwa kesabaran adalah kunci agar laporan diterima secara profesional dan kuat di mata hukum. Bu Ratna, pengacara Anis, hadir menemani, memastikan bahwa hak-hak Anis terpenuhi. Anis, kamu melakukan hal yang tepat. Semua bukti terdokumentasi dengan baik. Sekarang polisi akan menindaklanjuti laporan ini, dan kita akan menyiapkan saksi untuk dimintai keterangan, ujar Bu Ratna sambil menepuk bahu Anis. Selesai dari kantor polisi, Anis merasa lega. Tugas beratnya telah dilaksanakan. Laporan resmi telah diajukan, bukti lengkap diserahkan, dan saksi siap mendukung. Ia menyadari bahwa proses hukum akan membutuhkan waktu, tetapi langkah pertama sudah diambil dengan benar. Dalam perjalanan pulang, Wandi menunggu di luar kantor polisi. Bagaimana perasaanmu sekarang, Anis? Tanya Wandi sambil menggenggam tangan Anis. Leganya campur cemas. Tapi aku yakin langkah ini adalah yang terbaik. Sekarang hukum akan berbicara, jawab Anis mantap. Malamnya, Anis menata dokumen di apartemen sementara. Ia menyusun ulang bukti dan memastikan semua kontak saksi siap dihubungi jika polisi membutuhkan keterangan lebih lanjut. Ia juga menyiapkan catatan tambahan, agar setiap pertemuan dengan penyidik berikutnya bisa berjalan lancar dan efisien. Setelah laporan polisi resmi diajukan, suasana rumah sementara Anis menjadi agak hening. Wandi, yang awalnya sempat kebingungan dan emosi saat Anis diusir, kini mulai memproses semua kejadian dari perspektif baru. Ia menatap Anis dengan campuran kekaguman, kekhawatiran, dan rasa bersalah karena sebelumnya sempat memihak orang tuanya. Pagi itu, Wandi datang ke apartemen Anis dengan kopi panas dan senyuman canggung. "Aku cuma ingin kita bicara," katanya sambil menyerahkan cangkir kopi. Anis menerima dengan senyum tipis, tetapi tetap menjaga jarak emosional. "Oke, Wandi, apa yang ingin kamu bicarakan?" Wandi menarik napas panjang. "Anis, aku ingin minta maaf.
Aku sadar sebelumnya aku terlalu cepat memutuskan untuk mengusirmu. Aku terlalu terbawa emosi dan aku salah. Kamu benar. Langkah yang kamu ambil demi ibumu dan demi kebenaran itu tepat. Anis menatap mata Wandi. Aku tahu. Wandi, aku tidak ingin kita terjebak emosi. Aku hanya ingin kita bertindak adil dan logis. Ini bukan soal menang-menangan, tapi tentang menjaga martabat keluarga dan menghormati hukum. Wandi duduk di sofa, menatap dokumen yang tersusun rapi di meja. Aku bangga padamu, Anis. Aku takut awalnya, tapi melihat cara kamu menghadapi ini, aku benar-benar kagum. Kamu tetap tegas, cerdas, dan tak tergoyahkan meski tekanan besar datang dari orang tuaku sendiri. Anis menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Terima kasih, Wandi. Tapi ini juga tanggung jawab kita bersama. Aku butuh dukunganmu, bukan sekadar pengakuan. Kita harus solid menghadapi ini, karena masalah ini menyangkut banyak orang, termasuk ibuku dan hukum yang harus ditegakkan. Wandi mengangguk, menaruh tangannya di tangan Anis. Aku akan selalu mendukungmu. Kita akan lalui ini bersama. Dan aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan orang lain menempatkanmu dalam posisi yang tidak adil. Suasana berubah lebih hangat. Wandi dan Anis berbicara panjang tentang strategi menghadapi proses hukum, siapa saja yang harus dihubungi, dan bagaimana menjaga emosi agar tidak mempengaruhi keputusan mereka. Wandi juga meminta maaf atas sikapnya yang sempat memihak ibu sendiri. Hari-hari berikutnya, Wandi menunjukkan perubahan nyata. Ia aktif mendukung Anis dalam menghubungi saksi, menyiapkan dokumen tambahan, dan bahkan ikut mendampingi Anis saat pertemuan dengan pengacara. Perubahan sikap ini membuat Anis merasa lebih kuat dan yakin bahwa mereka berdua bisa menghadapi segala konsekuensi dengan kompak. Di sisi lain, Wandi juga mulai memahami betapa beraninya Anis menghadapi ibu mertuanya secara langsung, tanpa kekerasan atau emosi berlebihan. Ia belajar bahwa kesabaran dan ketegasan yang dikombinasikan dengan bukti nyata bisa lebih efektif daripada marah-marah tanpa arah. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon apartemen, Wandi menatap langit kota yang bercahaya. Anis, aku dulu ragu, tapi sekarang aku sadar. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga partner sejati. Aku akan selalu berdiri di sampingmu. Anis tersenyum, menatap suaminya dengan lembut. Dan aku tahu, Wandi, bahwa dengan dukunganmu, kita bisa menghadapi apapun, termasuk ibumu dan proses hukum yang sedang berjalan. Aku tak akan menyerah. Beberapa minggu setelah laporan polisi diajukan, proses hukum mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Anis, dengan dukungan Wandi dan pengacaranya, menyiapkan diri untuk menghadapi sidang pertama. Setiap langkah dijalankan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, karena Anis tahu bahwa bukti yang kuat dan sikap tegas akan menentukan hasilnya. Di ruang penyidikan, ibu mertuanya tampak tegang. Tidak seperti sebelumnya, ketika ia masih bisa bersikap cenderung angkuh, kini ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Polisi menjelaskan kronologi laporan Anis, menunjukkan bukti rekaman, tangkapan layar percakapan, dan kesaksian saksi. Semua bukti ini tersusun rapi, memudahkan proses verifikasi hukum. Anis duduk di samping Wandi, menatap ibu mertuanya dengan tatapan tegas namun tenang. Bu, saya harap ibu memahami bahwa ini bukan sekadar perseteruan keluarga. Ini soal tanggung jawab hukum dan kebenaran, ucap Anis dengan suara mantap. Ibu mertua menunduk, seakan menelan rasa malu dan marah. Beberapa kali ia ingin membantah, namun bukti yang disajikan terlalu kuat untuk dibantah. Polisi meminta keterangan tambahan, dan beberapa saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian. Suasana ruang penyidikan semakin tegang, karena setiap kata yang diucapkan ibu mertua diperiksa dengan seksama. Wandi menatap Anis dengan bangga. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketegasan Anis kini membuahkan hasil.
Anis tidak hanya membela kehormatan ibunya, tetapi juga menegakkan aturan yang seharusnya ditaati semua orang, termasuk anggota keluarga sendiri. Sidang berlanjut ke tahap mediasi. Polisi dan pengacara memberikan kesempatan bagi pihak ibu mertua untuk mengakui kesalahan dan menyelesaikan masalah secara damai. Awalnya, ibu mertua masih bersikeras mempertahankan pembelaannya, namun tekanan bukti dan kesadaran bahwa konsekuensi hukum tidak bisa dihindari membuatnya mulai runtuh. Akhirnya, ibu mertua mengeluarkan permintaan maaf yang tulus, meskipun dengan suara bergetar. Anis, aku minta maaf atas semua ucapan dan fitnah yang telah aku lakukan terhadap ibumu. Aku menyadari sekarang bahwa aku salah dan tidak seharusnya menyakiti keluargamu maupun keluargaku sendiri, ucapnya. Anis menatap wajah ibu mertuanya. Ada perasaan lega, namun tetap berhati-hati. Terima kasih, Bu. Aku berharap permintaan maaf ini bukan sekadar kata-kata, tetapi juga bukti perubahan sikap. Kita bisa menutup masalah ini secara hukum, tapi yang lebih penting adalah membangun kembali kepercayaan dan menghormati satu sama lain. Pengacara Anis memastikan bahwa proses hukum tetap tercatat. Ibu mertua dikenai sanksi administratif dan diwajibkan menarik pernyataan fitnahnya secara resmi, serta mengikuti mediasi untuk memperbaiki hubungan keluarga. Semua langkah ini disepakati di hadapan polisi, sehingga tidak ada celah bagi pelanggaran di masa depan. Setelah penyelesaian hukum selesai, Anis dan Wandi pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, Wandi memegang tangan Anis erat. Aku benar-benar bangga padamu, Anis. Kamu berhasil menjaga prinsip, martabat, dan keluarga kita sekaligus. Aku salah dulu karena meremehkan keberanianmu. Anis tersenyum, menatap Wandi dengan lembut. Terima kasih, Wandi. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa melangkah sekuat ini. Sekarang, kita bisa mulai membangun kembali hubungan keluarga, tapi dengan batasan yang jelas agar tidak ada lagi fitnah atau penghinaan. Malam itu, Anis menulis catatan pribadi. Ia merenungkan semua perjuangan, dari pertengkaran awal dengan ibu mertua, diusir oleh Wandi, mencari tempat tinggal sementara, menyiapkan bukti hukum, hingga akhirnya menghadapi proses hukum dan mendapatkan pertanggungjawaban. Semua itu membuatnya lebih tegas, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi konflik di masa depan. Beberapa hari setelah penyelesaian hukum, suasana di rumah Anis dan Wandi mulai terasa lebih hangat. Ibu mertua, meski masih canggung, mulai berusaha membangun komunikasi yang lebih baik dengan Anis. Ia tampak menyadari kesalahan masa lalunya dan berusaha menebusnya dengan sikap yang lebih hormat dan penuh pertimbangan. Anis duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga lama yang sebelumnya sempat menjadi saksi bisu ketegangan. Ia menarik napas panjang, merasakan campuran lega, lelah, dan kebahagiaan. Wandi, ucapnya pelan. Akhirnya, semua ini selesai. Bukan cuma secara hukum, tapi juga secara hati. Wandi duduk di sampingnya, menggenggam tangan Anis erat. Ya, Anis, aku melihat bagaimana kamu berjuang, tanpa menyerah, dan tetap menjaga martabat kita. Aku bangga memiliki istri sepertimu. Kamu bukan hanya tegas dan cerdas, tapi juga penyayang yang hebat. Anis tersenyum, menatap suaminya dengan hangat. Terima kasih, Wandi. Tapi yang paling penting sekarang adalah menjaga keluarga kita tetap solid. Kita sudah belajar banyak tentang batasan, komunikasi, dan bagaimana menghadapi konflik tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain. Suasana di rumah perlahan berubah menjadi lebih harmonis. Ibu mertua mulai menunjukkan sikap yang lebih sopan dan menghargai. Ia sering menanyakan kabar Anis, bahkan membantu menyiapkan makanan ketika mereka berkumpul bersama. Meskipun tidak mudah, perubahan ini menjadi bukti bahwa kesadaran dan pertanggungjawaban dapat memperbaiki hubungan yang sempat retak. Suatu sore, saat duduk bersama di balkon melihat langit senja yang berwarna oranye keemasan, Anis menatap Wandi dan berkata, "Aku ingin kita selalu ingat,
Wandi, bahwa kejujuran, keberanian, dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala masalah. Hari ini kita berhasil, bukan karena menang sendiri, tapi karena kita memilih kebenaran. Wandi mengangguk, tersenyum hangat. Setuju, Anis. Kita menghadapi konflik besar, tapi kita berhasil menanganinya dengan kepala dingin dan hati yang tegas. Aku berjanji, mulai sekarang kita akan selalu menjaga komunikasi, saling menghargai, dan melindungi satu sama lain. Malam itu, Anis menulis di jurnalnya, mencatat semua pengalaman emosional, pelajaran hidup, dan kemenangan kecil yang diraih. Ia menyadari bahwa konflik bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana menjaga integritas, melindungi orang yang dicintai, dan menegakkan keadilan tanpa mengorbankan diri sendiri. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Anis, Wandi, dan ibu mertua mulai membaik secara bertahap. Wandi menjadi mediator yang bijaksana, Anis tetap tegas tapi penyayang, dan ibu mertua belajar menghargai batasan serta tidak lagi menebar fitnah. Keluarga ini perlahan menemukan keseimbangan baru. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.